warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madani Straditya dengan NIM 2406051100217. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang operasi direktori dan file pada PHP. Mungkin sebagian orang mengenal PHP itu hanya sebagai bahasa pemrograman untuk membuat website. Tapi sebenarnya PHP memiliki kemampuan yang lebih luas. Salah satunya adalah mengelola file dan folder yang ada di dalam server. Kemampuan ini sangat penting dalam pengembangan web modern karena menurut saya hampir semua web saat ini menggunakan file dan direktori. Contohnya seperti upload foto profil, penyimpanan dokumen, sistem tugas online, galeri gambar, hingga penyimpanan data otomatis. Karena itu pada presentasi ini saya akan mempelajari bagaimana PHP dapat membaca, menulis, hingga menghapus file maupun folder. Pada slide kedua, pengertian operasi, direktori, dan file. Pada slide ini dijelaskan pengertian operasi, direktori, dan file pada PHP. PHP tidak hanya digunakan untuk menampilkan halaman web, tetapi juga dapat digunakan untuk mengelola sistem penyimpanan pada server. Yang dimaksud operasi direktori adalah pengelolaan folder atau direktori, sedangkan operasi file adalah pengolahan data file yang ada dalam folder tersebut. Ada beberapa operasi utama yang bisa dilakukan oleh PHP, yaitu yang pertama bisa dilihat membuat folder, membaca isi folder, menghapus folder, membuat file, menulis file, membaca file, dan juga menghapus file. Dalam dunia nyata, fitur ini sering digunakan dalam aplikasi berbasis web. Misalnya pada website kampus yang menyediakan upload tugas mahasiswa, soal mahasiswa, mengupload tugas, PHP akan membuat folder penyimpanan, menyimpan file tugas, lalu menampilkan daftar file yang sudah diupload. Jadi bisa dikatakan bahwa operasi file dan direktori merupakan salah satu bagian penting dalam backend website. Selanjutnya ada pada operasi direktori pada PHP. Mungkin bisa dilihat yang pertama ada mkdir. Itu fungsinya sendiri digunakan untuk membuat folder baru secara otomatis melalui program PHP. Kemudian ada opendir yang digunakan untuk membuka folder agar dapat diakses oleh program. Setelah folder dibuka, kita dapat menggunakan readdir untuk membaca isi folder satu persatu. Kemudian setelah proses selesai, digunakan closedir untuk menutup akses folder tersebut. Dan yang terakhir ada rmdir yang digunakan untuk menghapus folder kosong. Fungsi-fungsi ini sangat membantu programmer karena proses pengelolaan folder menjadi otomatis dan lebih efisien. Bayangkan jika sebuah website itu memiliki ribuan file yang harus diatur secara manual, tentu sangat merepotkan. Dengan PHP, semua proses tersebut bisa dilakukan otomatis menggunakan beberapa fungsi tadi yang sudah dijelaskan di atas. Selanjutnya bisa kita lihat contoh untuk membuat direktori. Yang pertama ada pada fungsi mkdir. Mkdir sendiri digunakan untuk membuat folder baru. Contoh di sini saya membuat data mahasiswa, folder data mahasiswa. Nah, kode tersebut akan membuat folder bernama data mahasiswa. Biasanya folder seperti ini digunakan untuk menyimpan file tertentu, misalnya data upload mahasiswa, dokumen, ataupun gambar. Keuntungannya menggunakan fungsi ini adalah proses pembuatan folder menjadi otomatis, dan jadi programmer tidak perlu membuat folder secara manual dalam project. Bisa dilihat hasilnya. Di sini sudah terbuat, folder berhasil dibuat, dan bisa dilihat folder data mahasiswa sudah ada. Selain itu, fungsi ini juga dapat digunakan untuk membuat struktur folder yang lebih rapi dan terorganisir. Contohnya pada sistem upload tugas, sistem mahasiswa bisa dibuatkan folder otomatis berdasarkan nama atau NIM mereka. Selanjutnya, masih pada contoh membaca isi direktori. Fungsi opendir dan readdir digunakan untuk membaca isi folder. Nah, contohnya ketika website ingin menampilkan daftar file yang ada di dalam folder, misalnya pada sistem galeri foto atau sistem pengumpulan tugas. Bisa dilihat untuk sintaknya sendiri.
eh, program di sini akan membaca semua file yang ada di folder lalu menampilkannya ke halaman website. Biasanya fungsi reader digunakan bersama berulangan agar semua isi folder bisa dibaca satu persatu. Output dari program adalah daftar nama, file, atau folder yang dapat dalam direktori. Selanjutnya ada pada contoh menghapus direktori. Nah, pada slide ini jelaskan fungsi rmdir. Fungsi rmdir sendiri digunakan untuk menghapus folder atau direktori. Namun ada syarat penting, yaitu folder harus dalam keadaan kosong. Jika masih ada file atau folder tersebut, maka penghapusan akan gagal. Contohnya di sini saya menghapus folder yang data mahasiswa tadi. Folder tersebut akan menghapus folder data mahasiswa jika folder tersebut tidak memiliki isi. Dalam penerapannya, biasanya programmer akan menghapus seluruh isi folder terlebih dahulu sebelum menggunakan rmdir. Nah, di sini berhubungan folder data mahasiswa saya tidak ada isinya sama sekali. Jadi langsung folder berhasil dihapus dan bisa dilihat folder mahasiswa sendiri, data mahasiswa sudah tidak ada. Di sini berguna untuk membersihkan data yang sudah tidak digunakan lagi agar penyimpanan server tetap rapi dan hemat ruang. Selanjutnya ada pada operasi file pada PHP. Selain operasi direktori, PHP juga memiliki operasi file. Pada file ini terdapat beberapa fungsi utama operasi file. Yang pertama yaitu ada fopen, digunakan untuk membuka file atau membuat file baru. Kemudian ada fwrite, digunakan untuk menulis isi ke dalam file. Lalu ada fread, digunakan untuk membaca isi file. Setelah file selesai digunakan, maka bisa menggunakan fclose untuk menutup file. Dan terakhir adalah unlink, digunakan untuk menghapus file. Operasi file sangat sering digunakan dalam pembuatan website. Contohnya menyimpan data laporan, membuat file log aktivitas pengguna, menyimpan hasil transaksi, atau membuat sistem arsip digital. Karena itu, pemahaman tentang operasi file sangat penting bagi programmer web. Contoh membuat dan menulis pada slide selanjutnya, contoh membuat dan menulis file. Nah, pada slide ini jelaskan fungsi fopen dan fwrite. Fungsi fopen sendiri digunakan untuk membuka file sekaligus menentukan mode akses file. Contohnya mode write atau tulis menggunakan huruf W. Nah, di sini sendiri kita menulis halo ini isi file dan itu akan langsung masuk ke data.txt. Artinya program akan membuat file data.txt lalu mengisikan tulisannya. Fungsi seperti ini sering digunakan dalam penyimpanan data otomatis, misalnya sistem absensi online atau website yang membuat laporan otomatis setiap hari. Dengan adanya operasi file, pengolahan data menjadi lebih mudah dan cepat. Selanjutnya ada pada contoh membaca data. Mungkin pada ini dijelaskan adalah fungsi fread. Fungsi ini digunakan untuk membaca isi file. Biasanya programmer menggunakan fungsi ini ketika ingin menampilkan isi dokumen atau membaca data tertentu dari file. Contohnya sini membaca untuk file data.txt. Jadi seluruh isi file akan ditampilkan dalam penerapan nyata. Fungsi ini sering digunakan untuk membaca file konfigurasi, membaca data teks, atau menampilkan isi dokumen pada website. Bisa dilihat di sini untuk outputnya. Selanjutnya ada pada contoh menghapus file. Fungsi unlink digunakan untuk menghapus file dari folder atau project. Nah, pada slide ini juga mungkin bisa dilihat kita menghapus untuk file data.txt dan bisa dilihat untuk outputnya juga file berhasil dihapus dan di folder tersebut sudah tidak ada data.txt. Nah, dengan adanya fungsi ini penyimpanan server bisa tetap terjaga dan tidak penuh oleh file yang tidak diperlukan. Ini ada pada kelebihan operasi file dan direktori pada PHP. Nah, yang pertama ada untuk mempermudah pengolahan data, bisa membuat sistem upload, dan bisa membuat penyimpanan otomatis, serta mendukung pembuatan aplikasi web dinamis, dan dapat digunakan untuk sistem arsip. Kesimpulannya sendiri,
sebagai kemampuan untuk melakukan operasi directory maupun operasi file. Operasi directory meliputi membuat folder, membaca isi folder, dan menghapus folder. Nah, sedangkan operasi file meliputi membuat file, menulis isi file, membaca file, dan menghapus file. Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, pengelolaan data server menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Materi ini sangat penting dipelajari karena hampir semua aplikasi web modern menggunakan sistem file dan directory dalam proses penyimpanan data. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi operasi directory dan file pada PHP kali ini. Semoga materi yang saya presentasikan dapat menambah pemahaman mengenai bagaimana PHP bekerja dalam mengelola file dan folder pada server. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Sekian dari saya. Apabila banyak salah, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.